Menurut saya yang dimaksud dengan pelayanan artinya adalah sebuah tindakan untuk saling melayani. Menurut saya, pelayanan adalah suatu kehormatan, apalagi ketika dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ketika kita dapat kesempatan untuk melayani Sang Raja, itu adalah satu kehormatan untuk bisa menyenangkan hatinya. Pelayanan buat saya adalah hal-hal yang saya lakukan bukan hanya di gereja, tapi juga dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya, dan dalam pergaulan saya, di lingkungan saya, termasuk keluarga saya juga. Itu adalah pelayanan. Jadi kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan seperti untuk Tuhan. Pelayanan bagi saya adalah bagaimana setiap anugerah Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan seperti materi, waktu, tenaga, dan pikiran bisa kita pakai dalam pelayanan Tuhan, dan bisa kita pakai juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Pelayanan adalah bentuk dari rasa syukur kita terhadap apa yang udah Tuhan kasih buat kita, terhadap berkat-berkat yang udah Tuhan kasih buat kita, terhadap apa yang udah Tuhan sediakan, apa yang udah Tuhan lakukan buat kita. Shalom sahabat pijar, salam jumpa dalam program Meja, Mencari Jawaban. Hari ini kita akan berdiskusi tentang dasar pelayanan yang benar bersama dengan narasumber dan teman-teman di studio yang akan membantu memperdalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, program diskusi ini pun ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Tema ini beserta dengan tema-tema lain di setiap episode program ini pun kami angkat berdasarkan pertanyaan dan permohonan doa yang saudara pemirsa ajukan setiap harinya kepada tim respon kami. Untuk itu, kami mengundang saudara yang sedang menyaksikan program ini untuk ikut berdiskusi dan berkomentar melalui nomor SMS dan nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Dalam pembahasan ini, saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Wesley Parapat. Shalom Pak Wesley. Shalom. Lalu dengan Saudara Arthur Manarinsong. Shalom Kak Arthur. Shalom Jo. Dan Saudara Gion Agustian. Shalom. Shalom. Nah, di Vox Pop awal video ini, kita sudah melihat bervariasinya jawaban dari masyarakat berkaitan dengan arti pelayanan. Bagaimana arti pelayanan kalau menurut teman-teman di studio? Kalau saya pelayanan itu ya, ketika saya kebetulan saya sekolah Alkitab, saya sudah sekolah Alkitab, saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar di mana-mana, ya saya pikir itu pelayanan. Kalau Gion mungkin? Kalau menurut saya pelayanan itu erat hubungannya sama kegiatan rohani lah di gereja, kayak pekerja sekolah minggu, guru sekolah minggu, worship leader, panitia Natal, panitia Paskah atau segala macam. Buat saya pelayanan adalah bagian dari itu semua. Oke. Nah, menurut Pak Wesley, apakah betul konsep pelayanan seperti itu? Jadi begini, apa yang tadi disampaikan oleh Arthur dan Gion ini, saya kategorikan sebetulnya sebagai melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tadi sekolah Alkitab, berkhotbah, WL, kemudian jadi majelis, pengerja di gereja itu sebagai melayani pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang ada dua term sebetulnya yang harus kita pahami ya, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, banyak orang salah menanggapi tentang masalah ini. Jadi ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka sudah melayani Tuhan. Nah, ini salah satu kesalahan yang sangat fatal di dalam pelayanan. Di seluruh pelayanan Kristen, ini sangat fatal kesalahan ini. Ya. Jadi yang kita tadi sebutkan itu hanya melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Ya, maksudnya apa tuh Pak? Melayani Jadi, pekerjaan Tuhan dan kadang kita Tuhan. melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan belum tentu sedang melayani Tuhan ya. Itu harus diingat ya. Jadi yang betul adalah kita terlebih dahulu melayani Tuhan, baru sebagai akibatnya kita melayani pekerjaan Tuhan sebagai pengkhotbah, sekolah Alkitab, sebagai WL, sebagai pengerja di gereja, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, motivasi kita di hadapan Tuhan benar. Jadi jangan dibalik-balik ini. Kita harus melayani Tuhan terlebih dahulu, barulah kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik.
Dengan kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah menganggap kita melayani Tuhan. Ini fatal. Kalau apa yang Bapak jelaskan seolah ada dua, Pak. Sebenarnya apa yang Bapak maksudkan dengan melayani Tuhan dulu baru melayani? Ya, tadi ada dua ya. Satu melayani Tuhan, satu lagi melayani pekerjaan Tuhan. Dua hal ini berbeda. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Yang dimaksud dengan melayani Tuhan adalah kita memiliki hubungan yang intim terlebih dahulu dengan Tuhan. Penting itu. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, barulah sebagai akibat keintiman kita dengan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita menganggap ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Tidak. Karena banyak orang melayani pekerjaan Tuhan. Bagi Tuhan, kamu sedang tidak melayani saya. Coba kita baca di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tuhan menjawab apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kok bisa? Dan saya bisa berkata sekarang, Tuhan, saya sudah berkhotbah, saya sudah melayani pekerjaanmu di gereja, dan saya sudah sebagai majelis dan sebagainya. Datang Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, motivasi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa motivasi kita tidak berkenan? Karena kita berpikir ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Seharusnya dibalik. Kita harus terlebih dahulu melayani Tuhan. Artinya apa? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan sebagai akibat keintiman kita dengan Tuhan, kita baru melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga motivasi kita dalam melayani pekerjaan Tuhan itu benar di hadapannya. Ini harus diperhatikan dengan baik. Ini banyak kesalahan tentang pelayanan. Jadi artinya melayani Tuhan itu didasari oleh hubungan yang intim. Betul sekali. Dasar dari pelayanan harus didasari oleh hubungan yang intim dengan yang kita layani. Jadi intinya kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan, lebih kepada kegiatannya, Pak? Ya. Apa yang kita lakukan? Sedangkan untuk melayani Tuhan lebih kepada hubungan. Karena begini, Pak, bagi saya pelayanan itu apa yang saya persembahkan kepada Tuhan, Pak. Apakah itu bukan pelayanan, Pak? Contohnya misalnya ketika sebenarnya aku kurang setuju sih ketika Arthur bicara apa yang saya sembahkan untuk Tuhan itu adalah pelayanan gitu. Karena di Alkitab juga ada cerita kan pada saat Saul mengorbankan persembahan perang gitu untuk waktu itu Israel sama Filistin berperang gitu, dan dia mengadakan korban persembahan untuk Tuhan gitu. Kita tahu dia mengadakan persembahan untuk Tuhan. Tapi kan dalam hal itu tetap salah gitu. Kenapa? Karena itu kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita bicara melayani untuk Tuhan apa segala macam, kan terlebih dahulu kita harus mencari kehendak Tuhan gitu. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak gitu. Yang Saul lakukan mempersembahkan, tapi kan dalam hal ini tidak sesuai sama apa yang Tuhan kehendaki gitu. Tapi sebentar, dalam konteks zaman sekarang, sebetulnya mempersembahkan untuk Tuhan itu contohnya apa? Ya, seperti saya melakukan kegiatan-kegiatan di gereja, itu kan bentuk pelayanan sebenarnya kan. Seperti saya khotbah tadi, saya mengajar, ya, saya bisa menjadi worship leader, itu kan bentuk persembahan. Apa yang saya persembahkan kepada Tuhan, ya itulah pelayanan. Kalau menurut Gion, pelayanan itu bagaimana memang? Kalau menurut saya sih yang paling utama kita harus mencari kehendak Tuhan dulu. Maksudnya apa yang kita lakukan itu harus sesuai sama kehendak Tuhan. Jadi kalau kayak misalnya Pak Arthur mau melayani, ya bagus. Bukannya saya tidak setuju Pak Arthur untuk melayani gitu. Tapi apakah itu sesuai gitu loh dengan kehendak Tuhan? Mungkin ketika benar-benar sudah sesuai, Tuhan berkehendak Arthur untuk melayani, mengajar. Nah, jadi apa yang Arthur lakukan mengajar itu benar gitu. Itu adalah bentuk pelayanan. Nah, dalam hal ini saya lebih fokus kehendaknya dulu gitu. Kita cari kehendak Tuhan dalam diri kita itu apa gitu loh. Nah, buat saya itu baru melayani gitu loh. Ada perbedaan pendapat nih, Pak. Jadi mana yang benar sebenarnya? Jadi begini, kalau saya melihat dari kedua pendapat dari Arthur dan Gion, ya, yang tadi Arthur mengatakan bahwa pelayanan itu segala sesuatu yang kita miliki dan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu ya? Iya, Pak. Definisi pelayanan ya? Iya, benar. Itu. Sedangkan yang kedua, Gion mengatakan bahwa nggak bisa
Pelayanan itu bukan apa yang kita miliki kita persembahkan, tetapi kita harus mencari kehendaknya dan kita melakukannya dengan kesetiaan. Itu definisi dari Gion ya tentang pelayanan. Ya, pelayanan adalah memberikan hidup untuk Tuhan. Dan yang konsep kedua dari Gion tadi, pelayanan adalah mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita persembahkan atau kita lakukan dengan kesetiaan. Nah, kalau saya melihat kedua konsep ini, dua-duanya salah. Kok bisa Pak? Dua-duanya salah. Kenapa salah, Pak? Coba kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai ayat 23. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau kita baca Yohanes 5 ayat 17 ini dan seterusnya, ini konteksnya ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat. Ya. Nah, kita harus melihat konteksnya yang benar. Yang sedang dipermasalahkan di dalam perikop ini adalah perbuatan Yesus melakukan sesuatu di hari Sabat, bukan masalah kesembuhan. Konteksnya harus dilihat dari situ ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi memang pada zaman itu bahwa yang disebut dengan hari Sabat bagi bangsa orang Israel tidak boleh satu orang pun melakukan kegiatan. Sedangkan Tuhan Yesus itu melakukan kegiatan. Apa yang dilakukan kegiatan pada hari Sabat? Dalam konteks ini? Menyembuhkan orang. Ya. Nah, inilah yang ditentang oleh banyak orang Farisi pada saat itu. Tetapi lihat apa jawab Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kita harus melihat bahwa penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda ini itu merupakan satu kegiatan yang Yesus lakukan, di mana hal ini bertentangan dengan hari Sabatnya orang Israel. Dan Yesus mau menjelaskan kepada orang Israel, kenapa dia lakukan sengaja pada hari Sabat? Dia ingin menjelaskan bahwa hari Sabat yang engkau pahami itu salah. Bukan itu hari Sabat yang harusnya engkau pahami. Yesus ingin menceritakan itu. Itu poinnya dari perikop ini. Ya. Jadi Yesus mau mempertunjukkan kesalahan orang-orang Israel tentang memahami hari Sabat. Sengajalah dia bikin menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan terjadilah pertentangan. Tapi jawabnya Yesus apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ada satu hal yang menarik di dalam jawaban Yesus ini. Dia katakan bahwa Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Apa yang bisa kita tangkap dari perikop ini? Poin yang pertama adalah bahwa Allah sedang bekerja. Sampai kapan Allah bekerja? Sampai hari ini pun Allah sedang bekerja. Kapan Allah memulai pekerjaannya? Sejak penciptaan bumi. Sejak dunia diciptakan, Allah sudah memulai pekerjaannya. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Terus hari ketujuh, maka Allah beristirahat. Betulkah Allah beristirahat? Ini pun sudah salah banyak orang memahami. Ya kan? Mungkinkah Allah beristirahat?
Enggak, Allah itu roh. Kalau sampai Allah beristirahat seperti manusia beristirahat, 1 detik pun Allah beristirahat, bisa bayangkan nggak apa yang terjadi terhadap muka bumi ini? Hancur. Jadi Allah itu tidak pernah beristirahat. Allah itu tetap bekerja. Jadi apa yang Allah kerjakan dari apa yang Bapak jelaskan tadi? Apakah dia bekerja untuk melakukan hal yang baik? Atau sebenarnya apa yang Allah kerjakan bagi kita itu dalam konteks ini? Jadi pekerjaan Allah pertama adalah menciptakan. Ya, hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Apakah setelah hari ke-6 penciptaan itu Allah terus berhenti bekerja? Berarti sekarang Allah nggak bekerja. Kenapa? Karena sudah diciptakan? Tidak. Jadi Allah tetap bekerja, artinya Allah tetap bekerja dalam konteks besarnya, yaitu karya keselamatan. Ketika manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa, pekerjaan Allah bukan lagi menciptakan, tetapi menyiapkan karya keselamatan. Jadi sampai sekarang Allah bekerja nggak? Iya. Apa pekerjaan Allah sampai sekarang? Karya keselamatan itu. Sedang mengerjakan karya keselamatan. Melalui siapa? Yesus Kristus. Itu yang sedang dikerjakan oleh Allah. Apakah Allah beristirahat dalam karya keselamatan? Jadi hari Sabat juga dia tidak menyelamatkan orang. Apakah begitu? Tidak. Bahkan Yesus pernah berkata, kalau engkau hai orang Israel, ketika dombamu satu masuk jurang pada hari Sabat, apakah kau akan diamkan saja? Tentunya seorang gembala yang baik, dia akan mencari domba yang hilang pada hari Sabat. Jadi kita harus melihat Allah bekerja dalam konteks tersebut. Ya, itu yang pertama, bahwa Allah yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Yang kedua, poin apa yang kita bisa dapatkan di dalam perikop ini? Bahwa ketika Allah bekerja, ya, Allah mengundang kita untuk melakukan pekerjaannya. Maksudnya terlibat ya Pak? Jadi Allah akan mengundang kita terlibat di dalam pekerjaannya. Sehingga dari kedua poin ini kita bisa tahu bahwa pelayanan itu bukan atas inisiatif kita. Ya. Oh, ya. Tetapi apa? Allah yang sedang bekerja. Apa pekerjaan Allah? Dalam konteks karya keselamatan. Sampai hari ini pun Allah masih bekerja untuk setiap umatnya yang dipilihnya. Dalam konteks apa? Karya keselamatan. Jadi bisa dibilang kita ini lebih sifatnya pasif ya Pak? Betul. Jadi begini, hati-hati juga jangan sampai salah tafsir. Jadi kita ini sebetulnya hanya alat yang dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya Dia. Ya, kalau misalnya ini bolpen saya pakai. Kita ini hanya sebagai bolpen. Ketika tulisan saya bagus, kira-kira orang akan memuji bolpennya atau memuji orang yang menulis? Orangnya. Orang yang menulis. Siapakah yang menulis? Tuhan. Kita hanya sebuah bolpen. Jadi tapi dalam pelayanan kita yang menulis, Tuhan yang jadi bolpen, betul apa enggak? Seringkali sehingga begitu. Yang dipuja siapa? Kita. Manusia yang dipuja, bukan Tuhan. Ya. Jadi pelayanan yang benar bukannya Tuhan, saya punya talenta ini, saya persembahkan kepadamu. Bukan. Bukan juga Tuhan, apa kehendak-Mu dalam pelayanan saya akan lakukan. Bukan juga itu. Tetapi pelayanan yang benar adalah Allah bekerja di dalam dan melalui saya. Kita sudah bahas melihat dari perikop di dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai ayat 23. Jadi intinya bahwa pelayanan itu adalah inisiatifnya Allah ya Pak, berarti ya untuk jadi, kita. Karena kalau inisiatif kita bisa nanti akhirnya berbangga. Tuhan, saya sudah mempersembahkan sesuatu. Siapalah kita ini? Kok bisa-bisanya? Tapi kan yang jadi pertanyaan begini Pak, bagaimana saya sebagai orang yang percaya tahu gitu Pak, bahwa Allah itu sedang bekerja di dalam hidup saya untuk saya melakukan apa yang Tuhan lagi percayakan itu Pak. Oke, ya itu bagus pertanyaan. Sekarang coba kita lihat ayat 20 ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Berarti Yesus terlibat dalam pekerjaan Allah karena diberitahu oleh Allah sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Allah memiliki pekerjaan sampai sekarang. Ya. Di ayat 20, Allah menunjukkan pekerjaannya kepada Yesus. Yesus terlibat dalam pekerjaan Allah karena diberitahukan kepada Yesus. Siapa yang beritahu? Allah sendiri.
Perhatikan bahwa ketika Allah menyatakan kehendaknya kepada kita, bukan karena ingin memuaskan keingintahuan kita atas kehendaknya, bukan. Melainkan dia sedang mengundang kita terlibat di dalam pekerjaannya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Bapa yang memberitahukan pekerjaan tersebut kepada Yesus. Kita baca di sana bahwa ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya. Jadi kalimatnya itu adalah pasif. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehendak Allah tidak kita cari atau tidak kita temukan, melainkan dinyatakan atas inisiatif Allah sendiri. Nah, jadi pelayanan harus dilihat dari konteks ini. Nah, pada saat Allah menyatakan kehendaknya kepada kita, ada 3 hal yang akan kita ketahui. Yang pertama, kita tahu apa kehendak Allah. Ya. Yang kedua, apa panggilan kita terhadap kehendak tersebut. Dan yang ketiga, apa otoritas yang diberikan kepada kita ketika kita menerima panggilan tersebut. Saya akan memberikan 3 contoh untuk memperjelas pemahaman kita terhadap arti pelayanan. Ya. Yang pertama, kita melihat Musa. Ya. Kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Kalau kita lihat contoh Musa, apakah Musa mencari kehendak Tuhan? Tidak. Musa ketika dia berjalan di padang gurun sedang mengembalakan dombanya, tiba-tiba dia melihat semak terbakar. Kemudian dia mendekati semak, dia ingin mengetahui ada apa. Ketika itu Tuhan berkata sama dia, Musa, stop, tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kau injak adalah kudus. Jadi Tuhan dulu datang kepada Musa, inisiatif. Baru setelah itu Tuhan mengatakan apa? Engkau akan kupakai untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tadi kita ada 3 hal. Pertama, kita akan tahu kehendak, akan kita tahu panggilan kita, dan otoritas. Kita lihat Musa. Apa kehendak Tuhan dalam konteks ini? Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu kehendak Tuhan yang sedang memakai Musa. Kemudian, apa panggilan Musa di sini? Di dalam kehendak tersebut, menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang ketiga, apa otoritas yang diberikan Tuhan kepada Musa? Buat mujizat. Tongkat. Lihat, membuat mujizat. Musa lemparkan tongkat itu, jadi apa? Jadi ular. Kemudian Musa pegang ekornya, jadi tongkat lagi. Jadi ada satu otoritas yang Tuhan berikan. Demikian juga kita dalam setiap pelayanan kita, ketika Tuhan berinisiatif untuk menggunakan kita dalam melakukan pekerjaannya, kita akan tahu apa kehendak Dia, apa panggilan kita, dan apa otoritas kita. Nah, itu Musa. Yang kedua, coba kita lihat contohnya Saul. Apakah Saul sedang mencari kehendak Tuhan? Tidak. Yang dia cari apa? Keledai dari orang tuanya. Jadi keledai orang tuanya hilang. Kemudian dia cari. Waktu dia sedang mencari keledai, terus ngomong sama bujangnya, udahlah, udah terlalu malam. Nanti ayah saya malah khawatir kepada kita, bukan kepada keledai. Udah kita pulang. Tapi bujangnya bilang apa? Jangan, tunggu dulu. Karena saya dengar di sini ada seorang pelihat. Jadi seorang nabi. Dia bilang. Terus si Saul bilang apa? Tapi kita kan nggak punya satu persembahan. Saya punya.
Oke, kita pakai persembahan kamu karena pada zaman itu ketika orang mau datang kepada seorang nabi, dia harus mempersembahkan sesuatu. Dipakailah persembahan yang dimiliki oleh bujangnya. Dan dia ketemu sama siapa? Samuel. Tuhan ngomong apa? Samuel, pada jam ini esok hari engkau akan bertemu dengan seseorang. Urapi dia menjadi seorang raja. Nah, ketika Saul menjadi seorang raja, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan Saul? Tuhan mau memberikan raja kepada bangsa Israel. Itu kehendak Tuhan dalam konteks ini. Apa panggilan Saul? Dia menjadi seorang raja. Apa otoritasnya? Otoritas seorang raja. Jadi selalu ada 3 hal. Ketika kita terpanggil dalam pekerjaan Tuhan, kita tahu apa kehendak Tuhan, kita tahu fungsi kita atau panggilan kita. Yang ketiga, kita akan diberikan otoritas. Nah, yang berikut yang terakhir ini, coba lihat Paulus. Apakah Paulus mencari kehendak Tuhan? Tidak. Yang dia cari apa? Pengikut-pengikut Kristus untuk dibunuh. Jadi pada saat itu ada cahaya. Waktu si Paulus ingin pergi ke Damsyik. Sekarang kita lihat 3 hal tersebut. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah Injil diberitakan ke semua orang-orang kafir, non-Yahudi. Itu kehendak Tuhan. Apa panggilan Paulus dalam kehendak tersebut? Dia menjadi seorang rasul. Apa otoritas yang diberikan Tuhan kepada Paulus? Otoritas seorang rasul. Jadi kita selalu ada 3. Apa kehendak Tuhan? Kemudian apa panggilan kita? Dan apa otoritas? Jadi pelayanan yang kita lakukan pun sama. Ketika Allah mau berinisiatif untuk memakai kita di dalam pekerjaannya, kita akan tahu apa kehendak Tuhan. Kemudian apa panggilannya. Seorang hamba Tuhan yang memiliki intimacy, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, suatu ketika bisa disuruh, oke, saya mau kamu membuat gereja. Saya mau menjadi kamu gembala sidang. Bisa nggak? Bisa. Apa rencana Tuhan? Memberitakan firman dalam sebuah gereja. Apa otoritas yang diberikan kepada kita sebagai gembala sidang? Bisa nggak begitu? Bisa. Jadi pelayanan itu sebetulnya adalah Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu dan kita dipakai terlibat di dalam pekerjaan Dia. Sekali lagi, pekerjaan Dia apa yang sedang Dia kerjakan? Dalam konteks karya keselamatan. Dan apapun yang sedang Tuhan kerjakan melalui kita semua dalam konteks keselamatan. Ketika kita ada di Pijar TV, konteksnya apa? Keselamatan. Ketika kita menjadi gembala sidang, ketika kita jadi pengkhotbah, ketika kita menjadi pelayan di gereja, konteksnya apa? Keselamatan. Jadi begini keselamatan itu ya, kita harus maknai begini. Jadi Tuhan punya cara yang berbeda ketika Tuhan memproses Gion untuk diselamatkan dibandingkan dengan Arthur, dibandingkan dengan saya. Tuhan punya cara yang berbeda semua dalam karya keselamatan di setiap orang. Ada yang harus menderita, ada yang harus diberkati, ada yang harus menjadi ini, harus menjadi gembala sidang, harus berkhotbah, harus sekolah teologi. Itu semua dalam konteks keselamatan. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi kalau begitu Pak, dari apa yang Bapak jelaskan, sebenarnya apa yang mendasari sebuah konsep pelayanan itu dikatakan benar, Pak? Jadi konsep pelayanan yang benar itu adalah, pertama ya, Allah dulu yang berinisiatif menyatakan kehendaknya kepada manusia. Yang kedua, apapun yang sedang dikerjakan Allah selalu dalam konteks pekerjaannya di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, dalam konteks besar inilah Dia mengundang kita berpartisipasi di dalam kehendaknya. Dan yang terakhir, di dalam konteks ini juga kita terpanggil sebagai alat di tangan Tuhan. Jadi pelayanan yang benar harus didasari oleh keempat poin ini. Itulah pelayanan yang benar. Baik, seru sekali ya kita membahas tentang arti dari pelayanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah bahas banyak. Nah, sebelum kita lebih dalam melanjutkan pembahasan tentang pelayanan, kita ingin tahu dulu nih, apa sih yang teman-teman di luar sana, saudara-saudara kita, punya pemahaman tentang pelayanan.
Kita saksikan dulu Vox Pop ini. Pelayanan yang berkenan bagi Allah adalah pelayanan yang dilakukan seturut dengan kemampuan atau karunia yang telah Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Menurut saya, pelayanan yang berkenan bagi Allah adalah pelayanan yang didasari dengan motivasi yang benar, hati yang benar, dan juga sikap yang benar. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah pelayanan yang tulus kita lakukan betul-betul dari dalam hati kita masing-masing. Pelayanan yang berkenan bagi Allah itu adalah pelayanan yang lahir dari hati yang penuh dengan rasa syukur pastinya. Sahabat Pijar, kembali lagi dalam program Meja Mencari Jawaban. Kita tadi sudah melihat beberapa jawaban dari teman-teman di luar sana, dari Vox Pop yang kita sudah lihat. Kembali saya mau mengingatkan saudara yang sedang menonton juga boleh memberikan pendapat saudara tentang topik ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca melalui SMS dan telepon. Nah, sekarang menurut teman-teman, apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari topik yang sudah kita bahas? Iya, Pak. Bagaimana supaya saya tahu, Pak, bahwa saya ini ada di dalam kehendak Tuhan itu dan antara lain ada di dalam pelayanan itu, Pak? Oke, ya, satu pertanyaan yang baik ya. Tapi coba kita lihat di dalam Yohanes 5 tadi bacaan kita di ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Jadi ia menunjukkan kepadanya, kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya. Bahkan ia menunjukkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi kita harus mengerti bahwa dalam konteks ini Allah menyatakan kehendaknya adalah dalam konteks hubungan kasih dengan Dia. Jadi dasar kita mengetahui kehendaknya Dia yaitu atas dasar sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Jadi dasarnya apa? Kasih. Sebab Allah mengasihi Yesus anaknya, maka ia menunjukkan kepadanya apa yang harus dikerjakan oleh Yesus. Demikian juga kita. Tadi kita sudah bahas yang pertama. Apakah melayani pekerjaan Tuhan sudah melayani Tuhan? Yang penting adalah harusnya melayani Tuhan dulu. Dalam konteks ini. Jadi jelas di sini apa dasarnya? Kasih Bapa kepada kita. Kasih kita kepada Bapa sehingga Bapa surgawi akan menunjukkan kehendaknya, akan memberi tahu kepada kita apa panggilan kita terhadap kehendaknya dan apa otoritas yang akan Dia berikan kepada kita di dalam melakukan kehendaknya. Itulah pelayanan. Jadi konteksnya sekali lagi harus berdasarkan kasih kita kepada Bapa. Jadi dari keintiman kita dengan Tuhan ya Pak? Kembali lagi ke situ. Jadi bagaimana kita bisa melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan tetapi kita tidak melayani Tuhan? Jadi yang kita layani siapa? Bukan Tuhan, apa? Pekerjaannya. Nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin itu benar di hadapan Allah. Jadi yang benar bagaimana? Kita harus melayani Tuhan dulu. Lihat tadi, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan atau segala sesuatu yang dikerjakan Dia. Jadi dasarnya adalah kasih kita kepada Kristus. Sehingga kita akan tahu apa kehendak Kristus bagi saya. Oh, saya harus ada di pelayanan Pijar TV. Itu kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Misalnya, contoh ya. Nah, kemudian apa otoritasnya? Kita diperlengkapi dengan program-program, dengan dana, dan sebagainya. Dengan kreativitas. Otoritasnya apa? Saya sebagai pemimpin misalnya. Di dalam sebuah pelayanan, otoritas seorang pemimpin. Panggilannya apa? Seorang pemimpin. Jadi kita mengetahui. Nanti Arthur punya lagi. Tanya, kehendak Tuhan apa? Kenapa saya harus sekolah Alkitab? Nah, Gion juga begitu. Ketika dia sebagai pelayan di gereja. Apa rencanamu?
Nah, sehingga kalau kita sudah mengerti dalam seperti ini, kita akan mengerti ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Ya, saya kasih tahu, terlalu naif kalau kehendak Tuhan saya datang ke sebuah perusahaan hanya untuk menunggu tanggal gajian, hanya untuk dapat uang, terus bisa menghidupi anak istri. Terlalu naif, saya bilang, kenapa saya harus bekerja di sana? Pasti ada rencana Tuhan. Dalam konteks apa? Sekali lagi, Karya keselamatan. karya keselamatan. Tuhan sedang mengerjakan karya keselamatannya. Kita terpanggil di dalamnya sehingga kita diberikan otoritas, katakanlah sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan. Tunjukkanlah bahwa hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup dalam engkau. Sehingga tujuan engkau ada di perusahaan itu bukan semata-mata untuk menerima gaji setiap bulan, bukan. Tetapi ada rencana Tuhan di sana, ada kehendak Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa ternyata di sana. Ada sekian puluh orang yang ingin diselamatkan melalui apa? Melalui keteladananmu. Karena engkau memiliki intimasi dengan saya, kata Tuhan. Jadi kita harus melihat pelayanan dalam konteks itu. Jadi jangan melihat hanya sekedar di gereja, bukan. Kita harus mengerti itu ya. Tetapi dasarnya yang saya sudah jelaskan, bahwa kita terlebih dahulu harus melayani Tuhan, baru sebagai akibat kita melayani pekerjaannya. Pekerjaannya bukan hanya di gereja. Ketika kita menjadi seorang tukang sapu, cleaning service, bisa nggak? Bisa. Dan banyak orang yang mengenal Kristus hanya melalui seorang pelayan loh, betul nggak? Banyak. Tapi yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang penting dalam pelayanan. Sehingga dalam ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak, sehingga ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Nya di sini adalah Allah Bapa. Allah sedang melakukan, karena dia saking mengasihi anaknya, dia kasih tahu. Dia panggil anaknya. Ya. Masalahnya adalah apakah kita selalu berada di dalam relasi kasihnya. Itu yang jadi pertanyaan kan. Datang orang, kok saya nggak terpanggil. Pertanyakan apakah kita selalu berada, apakah kita selalu menempatkan posisi kita, kehidupan kita untuk selalu berada di dalam relasi kasihnya. Itu loh yang penting. Makanya kembali lagi, kita harus lebih dahulu melayani Tuhan, barulah melayani pekerjaannya. Berarti kalau misalkan kita nggak di dalam relasi kasihnya, Pak, berarti apakah mungkin pelayanan yang sudah sukses dilakukan oleh seseorang itu ternyata memang bukan panggilan? Jadi begini, jadi banyak orang menganggap ketika dia membuat gereja, kemudian dia sukses, jemaatnya banyak sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Loh kok bisa? Lah Tuhan, saya mau buat gereja. Kok bisa engkau tidak mengenal aku? Tadi kita sudah bahas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah berkhotbah. Tuhan, aku sudah melayani. Kenapa? Karena konsep pelayanannya salah. Konsep pelayanan dia, ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, dia sudah menganggap dia melayani Tuhan. Datang Tuhan, saya tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada pelayanan yang saya sebutnya sebagai pelayanan yang bernilai sementara ini. Pelayanan harus didahului dengan nilai-nilai kekekalan. Apakah nilai-nilai kekekalan itu? Kasih kita kepada Tuhan. Sedangkan bentuknya nanti adalah sebagai pengkhotbah, sebagai majelis, sebagai WL, sebagai singer, sebagai panitia Natal, sebagai usher, sebagai apapun. Bahkan sebagai direktur di sebuah perusahaan, sebagai supervisor, sebagai manajer. Ya, jadi konsep ini harus dipahami dengan baik dulu. Berarti sebaliknya juga bisa ya Pak, artinya misalkan kita memang benar-benar melakukan panggilan Tuhan, tapi tidak masuk kriteria ukuran sukses menurut manusia. Misalkan mungkin melayani tapi tidak dikenal banyak orang, Ya. mungkin melayani di pelosok-pelosok daerah di Indonesia ini. Nah, itu sebaliknya bisa begitu kan? Ketika manusia melihat, ketika orang melihat, apa itu pelayanan, cuman kayak begitu, aduh jemaatnya juga gak ada, apaan? Nah, jemaatnya cuma berapa? Cuma 7 orang. Apa itu pelayanan? Banyak orang mencibir seperti itu kan? Tetapi di hadapan Tuhan, mungkin itu yang lebih berkenan daripada seorang gembala sidang yang memiliki 10.000 jemaat. Tapi motivasinya salah di hadapan Tuhan. Tidak mengerti arti dari
pelayanan. Jadi kita harus, ketika kita melayani, kita harus mengerti konsepnya. Dan konsep yang benar yang sudah kita bahas tadi itu semua. Jangan meleset dari situ. Ya, kalau enggak, motivasi kita pasti salah. Kejadian di dalam Matius 7 ayat 21. Tuhan, aku sudah bernubuat, membuat mujizat, ya, memberitakan firman. Tapi Tuhan menjawab, aku tidak mengenal engkau. Mungkin Pak begini Pak, banyak teman-teman atau rekan-rekan pelayanan lah yang boleh saya bilang sudah ada di dalam pelayanan yang mungkin seperti dia sudah tahu panggilannya, dia sudah tahu otoritasnya, dia sudah tahu kehendak Tuhan. Tapi seringkali ada hal yang luput kan, yang mungkin perlu diperhatikan setiap orang yang sudah melayani Tuhan. Apakah Bapak mungkin bisa membagi dengan semua pemirsa atau kita di sini sebenarnya apa yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang pelayan gitu loh. Tadi kita sudah bahas tentang pelayanan ya. Jadi kunci yang perlu diperhatikan dalam pelayanan adalah kesuksesan pelayanan itu bukan karena kita terampil, bukan. Ingat itu. Tapi seberapa banyak pelayanan dianggap sukses, dianggap berhasil ketika menganggap kita terampil. Terampil dalam berorganisasi, terampil dalam menjadi seorang pemimpin yang baik, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelayanan bukan kita yang hebat, melainkan kita sedang menyaksikan kehebatan Tuhan yang memakai kita. Sehingga kemuliaan pasti bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Tapi seberapa banyak orang yang mencuri kemuliaan Tuhan melalui pelayanan. Dengan apa? Dengan mengkultuskan dirinya. Karena begitu besar talenta yang Tuhan berikan, akhirnya semua jemaat berfokus kepada Dia. Ini juga hati-hati. Ya, yang berikutnya, pelayanan itu bukan apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan, bukan. Pelayanan juga bukan Tuhan nyatakan kehendak-Mu, aku akan melakukan dengan baik. Bukan itu juga pelayanan. Pelayanan juga bukan menunggangi pekerjaan Allah. Allah sedang kerja apa ya sekarang? Saya mau mendompleng dalam pekerjaannya. Ya, bukan juga itu. Jadi pelayanan yang benar adalah pelayanan yang diinisiatifkan oleh Allah. Allah akan menyatakan apa yang Dia kerjakan dan akan menggenapi kehendaknya dalam diri kita. Sehingga ketika pelayanan tersebut berhasil, kita tahu bahwa yang mengerjakan bukan kita tapi Allah. Ingat ini. Tapi banyak pelayan-pelayan yang mengatakan yang mengerjakan saya semua. Kita tuh cuma alat di tangan Tuhan. Pelayanan adalah kita sedang mengalami Allah dalam hidup kita. Sehingga kita disadarkan bahwa kita melayani bukan dengan kemampuan kita. Lihat Paulus, dia sampai berani mengatakan justru di dalam kelemahankulah kuasamu dinyatakan. Wah, luar biasa itu Rasul. Sampai berani dia mengatakan itu. Banyak gak kelemahan dia? Banyak. Ada duri dalam daging yang dia minta supaya Tuhan mengangkatnya. Tuhan bilang tidak. Tapi dengan tidak mengangkat itu dia akan mengerti sekarang bahwa di dalam kelemahan dia kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau enggak, dia bisa sombong. Tapi seberapa banyak pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan yang sombong atas pelayanannya karena enggak mengerti konsep ini. Jadi pelayanan yang benar akan menghasilkan kekaguman kita kepada Allah, bukan kekaguman kita kepada manusia. Dan pelayanan yang benar akan berakhir pada lutut yang bertelut menyembah Tuhan dengan kekaguman. Jadi ketika kita sedang melayani, seharusnya orang yang kita layani akan semakin memuliakan Tuhan daripada memuliakan kita, kira-kira gitu. Tapi seberapa banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil keuntungan untuk popularitas dirinya sendiri, untuk meraup banyak jemaat, dan merupakan satu kebanggaan. Bapak saya dengar sekarang jemaatnya sudah 10.000 ya. Wah, rasanya bangga sekali kan? Kalau hamba Tuhan lain ngomong begitu ya. Wah, Bapak hebat pelayanannya. Wah, makin sombong lagi. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Pelayanan ketika kita terkagum-kagum kepada Tuhan yang sedang menggunakan kita di dalam kehendaknya. Itulah pelayanan. Jadi yang harus kita puja siapa? Tuhan. Lihat Musa. Ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dipuja-puja oleh bangsa Israel siapa? Musa? Tidak, Tuhan. Karena bangsa Israel tahu yang membelah laut bukannya Musa, Tuhan. Yang mengambil air di padang gurun,
Yang memberikan air Tuhan, bukan Musa. Bahkan Musa terkagum-kagum. Coba waktu kita lihat, Musa dikasih tongkat. Tuhan ngomong apa? Musa lempar tongkat itu. Ketika tongkat itu jadi ular, apa yang terjadi? Musa lari ketakutan. Sehingga dia mengerti apa? Ketika Musa lari ketakutan, dia tahu bukan dia yang membuat tongkat jadi ular. Tapi siapa? Tuhan. Itulah pelayanan. Dia terkagum-kagum sama Tuhan yang dia sembah. Ketika dia membelah laut Teberau, dia terkagum-kagum dengan Tuhan. Sehingga seluruh bangsa Israel bukan memuja-muja Musa, tapi memuja-muja Allah yang hidup, yaitu Yahweh. Demikian juga pelayanan Paulus. Apakah Paulus yang dipuja-puja? Enggak. Bahkan dia sampai ngomong, aku memberitakan Injil, tapi jangan sampai aku ditolak. Begitu rendah hatinya loh. Jadi kalau kita menjadi pelayanan Tuhan, seharusnya pelayanan ini kan merubah hidup kita. Kita harusnya menjadi semakin rendah hati, semakin kagum-kagum kepada Tuhan. Tuhan, sungguh luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Kok Engkau memakai aku untuk melayani pekerjaan-Mu di dunia ini? Yaitu apa? Melebarkan kerajaan Allah dalam konteks keselamatan. Kok Engkau pakai aku? Demikian juga kita dipijar TV. Kita harusnya melihat, Tuhan, siapakah aku ini? Kenapa Kau pakai aku menjadi berkat bagi banyak orang? Seharusnya kita terkagum-kagum dengan Tuhan. Kita terkagum dengan kehebatan Tuhan. Bukan kepada kita. Iya, tapi begini Pak, ya itu poin maksud aku memang yang benarnya seperti itu gitu. Tapi kadang kan kita gitu atau hamba-hamba Tuhan di luar sana kan nggak bisa membendung responnya gitu loh terhadap jemaatnya gitu loh. Hamba-hamba Tuhannya mungkin berpikir iya ini semua untuk Tuhan gitu. Tapi respon dari jemaat banyak kan yang timbul bukan kepada Tuhannya gitu loh, tapi kepada hamba Tuhannya gitu. Betul. Nah hamba Tuhan ini kan nggak bisa menangani itu gitu loh Pak. Iya. Saya ambil contoh ya. Misalnya saya selesai berkhotbah. Selesai saya turun mimbar, terus jemaat bubar, saya di depan pintu menyalami jemaat. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Beberapa jemaat, Pak terima kasih, luar biasa khotbahnya. Sering begitu nggak? Pak terima kasih, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Hati-hati, ingat, ya. Ketika kita menerima pujian, lihat, hati kita ini natur dosa. Ada satu kebanggaan nggak? Ada. Tapi ingat, saya sudah membuat pujian-pujian itu supaya saya men-switch pujian itu bukan menjadi kesombongan bagi saya, tetapi memicu saya untuk lebih mengenal siapa itu Kristus dalam hidup. Ini nggak gampang, butuh proses. Dan saya belajar dari siapa? Paulus. Sehingga dia memiliki satu kerendahan hati di dalam pelayanannya. Sekarang saya tanya, coba lihat jemaat Korintus, Galatia, Efesus, semua apa enggak membangga-banggakan Rasul Paulus? Coba kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Wah, sama seperti sekarang. Saya khotbah, wah luar biasa Pak, saya sangat diberkati. Khotbah Bapak menyentuh hati saya. Dan sekarang saya mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Emang saya yang ngomong sama Anda? Bukan. Saya itu di atas mimbar tadi dipakai sebagai alat. Karena saya terkagum-kagum dengan Tuhan, saya mau lebih lagi berhubungan intim dengan Dia. Tidak gampang untuk merubah cara berpikir ini ya. Biasanya kita akhirnya jadi kesombongan ya. Iya kan? Kalau contoh yang aku punya sih Pak, aku punya teman gitu loh. Nah dia ini selalu mengikuti pendeta, sebetulnya pendeta A gitu. Dia khotbah di mana diikutin. Dia khotbah di mana di ini. Jadi buat aku kadang jemaatnya juga jadi terlalu mengidolakan gitu loh. Pendetanya kan maksud hamba Tuhannya ini kan nggak salah gitu loh. Cuman karena ya mungkin karena dia punya public speaking yang bagus, khotbahnya bagus, jadi jemaatnya ini lebih condong ngikutin dia gitu. Sementara hamba Tuhannya sendiri mungkin fokusnya tetap dia mau rendah diri, Tuhan gitu loh, ke Tuhan apa sih. Tapi respon yang nggak bisa dibendung dari jemaatnya ini kan, ya. Apakah itu salah? Pertanyaan saya, kenapa jemaat itu bisa memiliki respon seperti itu? Ya kalau yang aku tanya ke ini sih dia bilang khotbahnya bagus gitu, mengena di hati dia dan Jadi apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan sebetulnya? Ketika kita berkhotbah, yang kita sampaikan kan semua adalah kebenaran dari firman Tuhan. Kristuslah yang harus kita perkenalkan, bukan kita dong.
Tapi ketika kita dikasih talenta, biasanya kita fokus kepada karunia yang diberikan. Nah, salah satu kelemahan karunia pengkhotbah adalah kesombongan. Dan salah satu bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia terus yang dicari, bukan mencari Tuhan jadinya. Alasannya apa? Khotbahnya bagus, menyentuh. Tapi kalau kita tanya, kita lihat nanti apakah ada perubahan nggak dalam hidupnya? Kalau dia ada perubahan, kenapa yang dia cari orang ini terus bukan Tuhan Yesus? Tanya sama dia, Bapak atau Ibu baca Alkitab tiap hari nggak? Enggak sih, saya tinggal nunggu aja hari Minggu. Tunggu dia, kenapa? Gampang memahaminya, enak. Hati-hati. Kalau seorang pengkhotbah yang benar, ketika dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan, respon dari jemaatnya harusnya berubah dan bukan lagi berfokus kepada manusia, tapi fokusnya kepada Tuhan. Itu pengajaran yang benar. Jadi seharusnya memuliakan Tuhannya ya Pak, bukan malah hamba Tuhannya. Bukan hamba Tuhannya. Gak percaya, baca kisahnya Petrus, Yohanes, semua murid-murid Yesus. Yang dikagum-kagumi oleh jemaatnya apa? Yesusnya, bukan mereka. Merekanya mati teraniaya, miskin semuanya. Begini Pak, tadi saya agak sedikit tergelitik lah Pak ya, soal pernyataan Bapak tentang keterampilan itu bukan salah satu kunci sukses untuk melayani. Ya. Tapi masalahnya begini Pak, kita nggak bisa melayani tanpa kita terampil, atau kita nggak punya talenta. Bahkan maaf saya harus bilang Pak, banyak gereja sekarang, ya supaya orang-orangnya bisa melayani di mimbar, bahkan harus melakukan yang namanya audisi. Ya, menurut Bapak gimana? Hubungannya itu atau bertolak belakang justru tentang apa yang saya baru tanyakan tadi Pak? Jadi begini, bahwa semua pelayanan memerlukan talenta. Pertanyaan, talenta itu dari siapa? Dari Tuhan. Yang memberikan Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya begini, ya. Di dalam Matius 7 ayat 21 yang tadi kita baca, Tuhan, saya sudah berkhotbah. Tuhan, saya sudah melayani. Datang Tuhan, saya tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa bisa begitu? Karena di sini terjadi ketidakseimbangan antara buah roh dengan karunia roh. Karunia roh itu diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua orang, betul ya? Ya, tidak sama karunia-karunianya setiap orang, berbeda-beda. Ketika manusia diberikan karunia roh, apakah dia menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau dia melakukan atau menggunakan karunia roh sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti buah rohnya pun akan bertumbuh bersamaan dengan karunia roh, betul ya? Seharusnya seimbang ya Pak? Harusnya seimbang. Ketika seimbang, nah disinilah pelayanan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita pun dianggap sama Tuhan betul-betul sebagai alat di tangan Dia secara baik dan benar. Jadi jangan sampai kita punya karunia, akhirnya banyak orang berfokus pada karunia dan dia tidak mau bertanggung jawab untuk bertumbuh di dalam buah roh. Jadi banyak orang yang karunia luar biasa, fokusnya kepada apa? Dia. Seharusnya karunia itu membuat orang itu bertumbuh dalam roh. Inilah yang betul. Kehidupannya harus berubah dulu. Nggak apa-apa punya terampil. Tetapi keterampilan misalnya apa? Keterampilan menyanyi. Ya, jadi seorang singer, menjadi WL atau bisa main musik. Tapi kehidupannya tidak berubah di rumahnya loh. Seorang pemain musik tetap kadang-kadang pergi sama temannya merokok. Apa itu? Artinya apa? Itu dia nggak berbuah. Dan Tuhan bisa mengatakan, aku tidak mengenal kau, hai pembuat kejahatan. Apa yang dilakukan sebagai kejahatan? Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana dia cara mencuri kemuliaan Tuhan? Motivasi dia dalam bermain musik di gereja itu tidak berkenan di hadapan dia. Jadi itu penting. Nah, lalu seharusnya bagaimana Pak? Kan sekarang misalkan kita ada gereja banyak yang mengaudisi orang-orang untuk mencari skill. Tapi pasti kita belum tentu bisa tahu bagaimana hubungan keintiman dia dengan Tuhan kan. Jadi gini ya sebenarnya. Betul. Kita harus melakukan audisi. Seleksi ya audisi itu ya. Ya. Supaya orang tahu oh dia bagus menjadi WL. Atau memberi kesempatan mungkin. Ya. Tetapi banyak gereja, ini masalahnya ya, banyak gereja tidak fokus kepada intimacy with God. Jadi begini, seharusnya yang betul, ketika sebuah gereja merekrut majelis, merekrut pengerja, ya, mereka harus memiliki satu pemahaman Alkitab, satu komsel, satu apalagi KTB, kelompok tumbuh bersama,
untuk mereka terus mendalami firman. Katakanlah tiap minggu atau setiap bulan sekali, semua pekerja yang dipimpin oleh gembala sidang. Untuk mereka menumbuhkan pemahaman mereka terhadap firman Tuhan. Sementara paralel mereka terus melayani. Nah, ini harusnya berkembang bersama dong. Nah, sekarang permasalahannya, ketika orang audisi, gak salah audisi, silakan untuk melihat talenta-talentanya. Tetapi banyak gembala sidang atau gereja tidak concern terhadap pertumbuhan imannya si pengerja. Bagaimana pertumbuhan jemaat bisa bertumbuh kalau pengerjanya aja tidak menjadi teladan? Gimana bisa jemaat diberkati? Kalau lihat datang ke gereja, wah itu pakai jas. Wah itu pelayan Tuhan. Oh sini sekarang sudah jadi pelayan, sudah jadi majelis. Wah luar biasa. Pas dengar dari tetangganya, waduh kemarin istrinya ditempeleng. Kenapa begitu? Karena gereja hanya memfokuskan kepada audisi. Oh talentanya ini, udah main silakan, main band. Main apa lagi? Main keyboard, main apa, gitar. Jadi WL. Tidak berusaha untuk menumbuhkan iman. Seharusnya setiap pelayanan dalam bentuk apapun di gereja atau pelayanan di dalam komunitas, itu pertama adalah iman dulu yang dibangun. Karena itu dasar dari pelayanan adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Bikinlah komsel, bikinlah PA. Gereja yang nanti bertahan adalah gereja yang memiliki komsel-komsel. Tapi gereja yang tidak memiliki komsel tidak akan bisa bertahan lama. Percaya sama saya. Karena dasarnya dia tidak bangun. Ya, coba kita baca Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, lihat. Ini bicara tentang dasar. Ya. Kalau kita tentang dasar itu sama dengan kalau rumah itu kan fondasi. Kira-kira fondasi bisa kelihatan nggak? Tidak. Yang kelihatan apa? Bangunan rumah. Jadi ketika rumah itu berdiri, kita tidak pernah akan mengetahui mana rumah yang dibangun di atas pasir dan mana rumah yang dibangun di atas batu. Tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena fondasinya nggak kelihatan. Kapan kita mengetahui? Ketika badai datang. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir akan hancur. Ini menurut firman. Demikian juga pelayanan. Ketika pelayanan tidak dibangun di dasar kebenaran firman Tuhan, itu akan hancur. Tetapi pelayanan yang benar harus dibangun di dasar yang benar, yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya kembali lagi, melayani Tuhan terlebih dahulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus membangun dari setiap pelayanan. Dasarnya apa? Kebenaran firman, bikin komsel. Kalau pemusik, yang saya tahu pemusik, setiap minggu latihan aja kan. Tapi punya komselnya enggak? Setahu saya jarang. Orang pemusik yang punya komsel. Tapi bayangin nggak, kalau pemusik, tim pemusik, ada berapa orang biasanya tim pemusik? 6-7 orang. Mereka tetap tiap minggu bersekutu dan membahas firman Tuhan. Luar biasa nanti pelayanannya. Percaya sama saya. Pengerja dalam sebuah gereja, bikin komsel setiap bulan. Bertumbuhlah bersama. Memiliki konsep yang sama tentang pelayanan. Ketika itu dibangun dengan baik, waduh luar biasa pelayanan itu. Jadi kembali lagi, pelayanan yang benar, yang dibangun di dasar yang benar, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Jangan cuman mendidik jemaat menjadi pendengar firman, setiap orang yang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukan. Tetapi pelayanan yang dibangun dari fondasi yang kuat, dampaknya akan membuat orang yang mendengar pelayanan kita atau yang terlibat di dalam pelayanan kita akan berubah hidupnya. Itu yang benar. Ketika mereka berubah, mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi begitu terus. Itulah pelayanan yang benar. Dari mana dimulai? Dari sebuah gereja, pelayanan gereja mungkin. Bagaimana mulainya? Bikinlah persekutuan. Bikin satu kumpulan setiap minggu kayak, setiap bulan kayak. Belajar tentang firman. Jadi semua pelayanan harus didasari
dengan pemahaman yang benar kepada firman. Ingat itu. Tanpa itu, dasar kita tidak akan kuat. Ketika badai datang, hancur semua. Begini Pak, aku ada satu pertanyaan gitu. Di dalam pelayanan ini, ada yang melayani pekerjaan Tuhan, dan ada yang melayani Tuhan gitu. Jadi aku udah punya 2 teman gitu. Ada cerita lah, ada 2 orang. Yang satu ini lebih fokus pada melayani Tuhan gitu. Jadi dia berdoa apa segala macam gitu loh. Tapi ketika melayani pekerjaan Tuhan, dia nggak menyanyi di gereja gitu. Dia nggak mengajar anak-anak sekolah minggu karena dia nggak punya talenta itu gitu loh. Tapi soal melayani Tuhan, dia fokus lah. Dia berdoa, dia ikut komsel, bersekutu, sering ini gitu. Sementara temannya yang satu lagi, dia nggak melayani Tuhan gitu. Dalam hal ini jarang berdoa, jarang bersekutu apa segala. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, dia sungguh luar biasa gitu loh. Dia seorang guru sekolah minggu yang handal gitu loh. Terus dia singer yang luar biasa, yang kalau misalnya dia nyanyi, gereja pasti penuh gitu loh. Nah, dalam hal ini, mana yang lebih penting gitu loh Pak? Kalau kita bicara dampak, efek gitu loh. Buat aku yang poin kedua ini gitu loh. Karena orang yang pertama ini bahkan ya nggak terlalu naik lah di dalam gereja gitu loh. Sementara yang melayani pekerjaan Tuhan ini punya dampak yang cukup gitu loh di dalam gereja. Nah, ketika kita bicara mana yang lebih penting antara melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan, kalau dari sisi manusia aku bisa menilai yang ini gitu loh, punya berdampak gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi kedua orang ini memiliki satu kelemahan yang sama. Kelemahan yang sama maksudnya? Jadi sama-sama salah kedua orang ini. Yang satu adalah orang yang memiliki hubungan yang intim katanya sama Tuhan. Katanya. Jadi dia nggak mau pelayanan, tapi dia kalau suruh berdoa mau. Baca Alkitab mau. Saya kasih tahu ya. Setiap orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itu juga Tuhan akan memberikan minimum 1 talenta. Minimum 1 talenta. Minimum ya. Maaf Pak, maksud aku bukannya dia nggak mau gitu. Sebentar, tapi pertama dia nggak bisa nyanyi ya, gitu. Minimum 1 talenta. Iya. Oke. Kenapa orang ini begitu? Karena dia tidak mau mencari talenta apa yang Tuhan berikan kepada dia. Saya nggak bisa nyanyi. Ya emang harus bisa nyanyi kalau pelayanan. Saya nggak bisa main drum, saya nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Bisa jadi pendua syafaat nggak? Bisa, makanya kan bisa. Kenapa dia nggak mau untuk melayani menjadi pendua syafaat? Bisa menjadi asyir apa tidak? Ternyata orang ini orang yang penuh senyum, jadi menerima ramah. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pertama adalah pertanyaan saya, ketika dia melayani Tuhan, apakah betul dengan berdoa, dengan baca Alkitab setiap hari, itu sedang melayani Tuhan? Itu pertanyaan pertama bagi saya. Jangan-jangan kelihatan dari kita, dia melayani Tuhan terlebih dahulu ya. Karena seorang yang melayani Tuhan dengan intimasi yang baik, pasti dia akan melayani pekerjaan Tuhan. Entah dimanapun. Entah di gereja maupun di luar gereja, pasti dia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau dia sudah terlebih dahulu melayani Tuhan. Kita sudah lihat semua tadi contoh-contohnya. Paulus dengan semangat, Petrus, Markus, Lukas, semua dengan semangat dalam melayani Tuhan. Betul apa enggak? Karena dia sudah memiliki hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Itu kasus yang pertama. Pertanyaan saya, apakah dia betul memiliki intimasi? Karena orang bisa melihat, oh dia rajin berdoa. Tapi suruh pelayanan, Pak, Bapak jadi asyir. Oh enggak mau. Pak, Bapak jadi pendua syafaat. Enggak mau. Pertanyaan saya, dia doa terus baca Alkitab. Ngapain? Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia mendengar firman Tuhan, dia baca firman, betul ya? Dia berdoa, tapi dia tidak mau melakukan firman tersebut. Pas ditanya, Bapak jadi asyir ya? Nggak mau. Bapak jadi pendoa syafaat ya? Kami ada doa syafaat nanti setiap Rabu malam. Nggak mau. Saya pertanyakan, ini yang pertama. Sedangkan tadi kasus yang kedua, yang Gion ceritakan. Ada orang tidak rajin berdoa, tidak rajin baca Alkitab. Tetapi kalau udah pelayanan, waduh, saking sibuknya itu udah sampai orang melihatnya, waduh, dari pagi sampai malam kerjanya pelayanan. Pertama tadi, banyak orang terjebak di sini kan, dalam pelayanan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak melayani Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengatakan, siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jadi yang betul kembali lagi, seperti yang sudah kita pahami tadi, apa arti pelayanan? Jadi kalau pelayanan yang benar itu bukan membuat kita menjadi bangga, membuat kita terkagum-kagum, bahkan kita akan berlutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita loh. Kalau kita
melakukan pelayanan dengan benar. Jadi keberhasilan sebuah pelayanan dinilai dari siapa? Dari kita yang melayani. Ketika kita terkagum-kagum dengan kehebatan Tuhan, itulah kesuksesan dari pelayanan kita. Karena siapa yang sukses sebetulnya? Tuhan. Kita itu hanya bolpen di tangan Tuhan. Dan jangan coba-coba bolpen itu bisa menjadi kebanggaan seorang pemain tenis ranking dunia. Ketika dia memenangkan juara dunia tenis, apakah semua penonton tepuk tangan untuk raket? Bukan. Untuk siapa? Untuk pemainnya. Nah, kita ini adalah raket, sedangkan Tuhan yang bermain. Harusnya ketika kita melayani, semua orang bertepuk tangan bukan kepada raket, kepada pemain. Tugas raket hanya pemain badminton juga. Masa yang orang bertepuk tangan untuk raket? Enggak, tapi untuk pemainnya. Kitanya alat di tangan Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan Pak. Tadi Bapak sempat bilang soal kalau ada juga orang yang pelayanan seperti kejar tayang gitu, dari pagi sampai malam non-stop pelayanan, dan itu mungkin konsep yang salah gitu. Nah, seringkali juga salah satu yang membuat orang sedikit jatuh atau mungkin jatuh banget Pak adalah karena misalkan dalam konteks secara jasmani pelayanan itu menghasilkan banyak uang, banyak pendapatan. Mungkin memang secara dunia juga sukses sehingga menghasilkan banyak pendapatan. Nah, mungkin orang juga suka jatuh di bidang itu. Nah, tapi bagaimana Pak kalau misalkan ada orang yang terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, misalkan pendeta menggembalakan jemaat contohnya. Nah, pasti ada kebutuhan rutin setiap bulan yang harus dipenuhi, bayar sekolah anak misalkan, atau bayar kontrakan atau apa. Nah, sehingga mungkin hamba Tuhan ini mungkin akan menargetkan, tanda kutip ya, menargetkan pendapatan dari persembahan kasihnya, contohnya dari pelayanan, agar bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk keluarganya. Nah, apakah konsep itu sebenarnya konsep yang salah Pak dalam segi motivasi sebetulnya? Ya, jadi memang ini juga banyak kita melihat hamba-hamba Tuhan seperti begini ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan itu membutuhkan uang. Kita nggak boleh munafik ya. Ya, kita tidak munafik. Pelayanan kita pun membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai motivasi kita bergeser dari Tuhan Yesus kepada uang. Kebanyakan orang itu bergeser motivasinya. Waktu pertama dia membangun gereja dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia diberkati. Ketika diberkati, dia hilaf. Akhirnya fokusnya bukan lagi untuk Kristus, tapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan hidupnya masuk dalam dosa hedonisme. Berfoya-foya. Punya mobil bagus, punya berapa mobil, punya rumah, punya villa, dan sebagainya. Jadi, uang dari gereja dipakai hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini salah. Bukan berarti gereja tidak membutuhkan uang. Gereja membutuhkan uang. Tapi cukupkanlah. Ya, cukupkanlah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena ini kita agak sulit ya membedakan mana kebutuhan, mana keinginan kan, betul ya? Ini yang membuat orang sering jatuh dalam dosa hedonisme, karena sulit membedakan. Ketika kita fokus dalam pelayanan kita kepada Kristus, kita akan butuh uang. Tetapi uang itu cukup untuk mencukupi pelayanan kita. Tuhan akan kasih hikmat. Selebihnya itu harus kita pakai untuk berdampak kepada orang lain. Misalnya untuk diakonia, untuk pengabaran Injil kemana-mana. Ya kita nggak tahu. Nah, kembali lagi dengan cerita dari Johana tentang motivasinya. Karena dia membutuhkan uang untuk membiayai anak-anaknya, keluarganya, akhirnya dia kejar tayang. Dia khotbah sana, khotbah sini, karena dia sudah hitung ya. Sekali khotbah PK-nya sekian juta. Jadi untuk menghidupi saya, kebutuhan saya sekian puluh juta setiap bulan. Berarti saya harus melakukan khotbah sekian. Akhirnya isi khotbahnya apa? Apakah kehendak Tuhan dia berkhotbah itu? Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan dalam pelayanan itu kehendak dia sendiri. Bahwa saya harus mencapai uang sekian. Sehingga dia akan membuat khotbahnya pun asal-asalan. Kenapa? Karena kejar tayang. Bukan apa yang Tuhan inginkan dia sampaikan kepada jemaat. Sekali lagi ingat, pelayanan kita alat di tangan Tuhan. Ketika saya berkhotbah di atas mimbar, saya harus berpikir bahwa sebetulnya saya itu alat di tangan Tuhan. Bukan
untuk kepentingan kita. Kalau kita Allah di tangan Tuhan, kira-kira Tuhan akan mencukupi nggak? Pertanyaan saya. Pasti. Tidak usah khawatir. Pasti akan dicukupi. Ketika saya punya bolpen bagus, saya akan rawat nggak itu bolpen bagus? Pasti saya akan rawat kok. Karena saya membutuhkan bolpen itu untuk menulis. Seorang pemain tenis dunia akan merawat raket tenisnya. Jadi tidak usah khawatir. Kita kan sebagai raket, ya kan? Tidak usah khawatir. Entah dikasih sarungnya kayak, itu akan dirawat. Jadi ketika motivasi dia hanya untuk kejar tayang, nah ini sudah hati-hati. Jadi dia melakukan pelayanannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Artinya apa? Dia sedang tidak percaya kalau Tuhan mampu mencukupi kehidupan dia sebagai hamba Tuhan. Bunga bakung aja dipelihara sama Tuhan. Berarti kembali lagi ke keintiman dengan Tuhan ya Pak ya? Ya, ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan, kita tahu Tuhan pelihara. Kita tahu Tuhan pelihara kita dan kita tahu apa kehendaknya. Tuhan sedang bekerja apa. Dan kita akan terpanggil dalam pekerjaan. Tapi begini Pak, di luar sana kan banyak sekali fenomena yang lagi terjadi, misalnya begini. Orang sibuk pelayanan di gereja, ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, maksud saya bilang itu, tetapi rumah tangganya hancur Pak. Ya itulah. Keluarganya terbengkalai gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya yang lebih utama itu sebenarnya karakternya, atau gimana sih Pak? Jadi betul kan? Lihat aja, inilah yang saya sebut sebagai kita harus melayani Tuhan terlebih dahulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Karena kalau dibalik, inilah salah satu contohnya. Tidak heran banyak anak-anak hamba Tuhan narkoba, free sex, bahkan masuk penjara. Tidak heran. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, tahu nggak maksudnya melayani Tuhan dalam konteks ini? Dia akan memiliki satu hubungan yang intim dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Anak-anaknya semua menghormati orang tuanya, saling mengasihi di dalam keluarga itu. Harmonis keluarganya. Itulah maksud saya. Kalau dia memiliki intimasi. Dan sebagai akibatnya, dia melayani Tuhan sebagai pendeta. Tetapi, apakah waktu untuk pendeta itu lebih banyak daripada keluarga? Enggak. Dia akan memiliki hikmat ketika dia memiliki intimasi dengan Tuhan. Bagaimana dia membagi waktunya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk keluarganya. Bagaimana dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana dia memperkenalkan Yesus kepada anak-anaknya. Sehingga secara dini anak-anaknya bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini yang penting. Kenapa? Karena dia memiliki prinsip saya harus melayani Tuhan dulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman di studio, untuk Pak Wesley, untuk Kak Arthur, untuk Gion yang hari ini sudah berdiskusi dengan detail mengenai dasar kebenaran tentang pelayanan. Kita sudah belajar bahwa pelayanan ternyata tidak hanya berbicara tentang kehebatan skill dan talenta kita semata, tetapi pada dasarnya adalah tentang keintiman kita dengan Allah. Jadi bagi sahabat Pijar TV yang setelah mendengarkan diskusi ini juga ingin memberikan pendapat maupun pertanyaan, jangan lupa hubungi nomor telepon SMS yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sahabat Pijar TV, apa makna pelayanan? Apakah pelayanan berarti meminta Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dengan segala kehebatan kita agar bisa berhasil memuliakan Tuhan? Ataukah di saat kita melayani, kita sedang mencari kehendak Tuhan dan kita mau melakukannya dengan penuh ketaatan? Kita sudah belajar bahwa pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya tepat memaknai arti dari pelayanan. Kita melayani bukan semata-mata atas inisiatif kita sendiri, tetapi Allah lah yang berinisiatif melibatkan kita dalam pekerjaannya. Maka konsep pemahaman tentang pelayanan yang benar adalah bahwa kita dilibatkan oleh Allah dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Di dalam konteks inilah kita terpanggil sebagai alat di tangannya. Lalu bagaimana kita sungguh-sungguh mengetahui kehendaknya atas pelayanan kita? Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam hubungan yang intim inilah kita akan tahu bahwa kita terpanggil ke dalam pelayanan bukan karena kita terampil, bahwa bukan karena kita hebat, melainkan kita sedang menyaksikan kehebatan Tuhan yang memakai kita, sehingga kemuliaan pasti untuk Dia. Maka ketika kita sedang menjalani sebuah pelayanan yang benar, yang ada pada diri kita hanyalah kekaguman yang besar kepada Allah kita,
karena pelayanan yang benar akan berakhir pada lutut yang bertelut dan takjub akan kedahsyatan Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung acara. Saudara, demikianlah pembahasan kita mengenai dasar pelayanan yang benar. Biarlah pemahaman kita akan firman Allah semakin diperdalam dan iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran dan keintiman dengan Allah. Saudara, program ini ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Maka bagi saudara yang terbeban dan ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV untuk menunjang pengabaran Injil ke seluruh pelosok Indonesia, saudara dapat mengirimkan donasi ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Seberapapun persembahan kasih saudara, sangat memberkati pelayanan kami. Bagi saudara yang juga ingin terus bertanya dan membahas tema hari ini, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.